Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu saya jelaskan bahwa Rakembar adalah orang yang melangkai pimpinannya, yaitu pimpinan pasukan, karena mereka bersama dengan 50 orang mendatangi Karangwatu untuk menundukkan orang-orang yang ada di sana yang katanya mau memberontak kepada Majapahit. Tetapi Rakembar mempunyai tujuan lain, yaitu untuk mencari muka dan mencari kenaikan pangkat Pangalembono dari Gusti Putri Gayatri. Kemudian karena mereka tidak memahami track recordnya di dalam peperangan, dia baru minim, sehingga 50 orang itu dalam waktu sekejap saja sudah digilas habis oleh orang-orang yang ada di sana, karena mereka di sana sudah menyiapkan segalanya termasuk jebakan-jebakan. Akhirnya 40 orang terjebak dan mati hanyut di air, yang 10 orang kemudian bisa mencapai daratan tetapi berhasil ditawan, termasuk Rakembar. Akhirnya pimpinan dari kelompok orang-orang yang ada di Karangwatu itu, yaitu Raden Panji Rukmamurti, bertanya, mana yang memimpin? Kemudian ada yang mengatakan, itu Gusti, Raden Panji Rukmamurti yang wajahnya seluruhnya diberikan hangus sehingga seluruh wajahnya gelap, sehingga semua orang tidak akan tahu bahwa kalau dia adalah Raden Panji Rukmamurti. Oh, ini Rakembar. Betapa terkejutnya Rakembar, karena pimpinan orang-orang yang diserbu ini tahu namanya. Apa memang Gajah Mada sekarang ini sudah pikirannya sudah tidak waras lagi? Apa Majapahit sekarang ini pimpinannya mendem gadung? Orang seperti Rakembar dikirim ke sini, kamu bisa apa? Kok ya mau kamu datang ke sini? Coba sekarang, siapa yang bertanggung jawab? 40 orang teman-temanmu hanyut. Sekarang ada di dasar sungai sana. Rakembar hanya diam saja sambil dia mengingat-ingat, ini suara siapa? Tapi dia tidak ingat. Tiba-tiba datanglah seorang yang lari, kemudian menghadap kepada Raden Panji Rukmamurti. Duh Gusti, di sana datang banyak pasukan, banyak prajurit yang datang mau menyerbu ke sini. Berapa jumlahnya? Waduh, banyak banget. Dah, kalau begitu, ini semuanya ini kamu tali semua. 10 orang ini kamu tali, jangan sampai lepas. Kemudian ayo kita song-song kedatangan mereka, tamu-tamu kita. Kemudian
siapkan seluruh persenjataannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang datang adalah Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro, yang kemarin ketika berangkat Gajah Mada menanyakan, berapa pasukanmu yang kamu bawa sekarang? 50. Kemudian yang satunya ditanya 50. Kemudian Gajah Mada mengatakan bahwa pasukan yang ada di sana bukan orang main-main. Dia bisa memiliki pasukan banyak, bisa sampai 700. Inilah yang menjadikan Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro akhirnya memanggil seluruh kekuatan, sehingga jumlah seluruhnya adalah 5.000 orang. Luar biasa. Setelah sampai di tepi kali, Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro kemudian memberikan isyarat untuk berhenti. Pasukannya semuanya kemudian turun. Karena di situ ada kuda-kuda, tetapi orang-orangnya tidak ada. Apakah sudah terjadi pertempuran di sini? Kalau terjadi pertempuran, tampaknya tidak ada jejak-jejak pertempuran. Kemudian tiba-tiba ada seorang prajurit yang mengatakan, "Wahai Senopati, aku melihat ada pulung, yaitu terbuat dari bambu suling. Pulung-pulung itu berjalan-jalan." Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, itu ada di dalamnya ada orangnya. Jadi orang-orang yang ada di dalam itu bernapas dengan menggunakan bambu-bambu suling, sehingga mereka betah di dalam air karena mereka tetap bernapas, mengambil napasnya dari bambu itu. Kemudian diamati langsung oleh Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro. Iya, benar. Kamu benar. Sekarang coba kamu telusuri, kamu susuri sungai ini. Kemudian apakah ada mayat atau ada sesuatu yang mencurigakan? Baru saja dia berjalan, kemudian dia sudah kembali. Benar Gusti, di sana ada mayat yang tersangkut. Rupa-rupanya mayat itu adalah orang-orang yang berasal dari Majapahit karena ada pakaiannya. Oh, baiklah kalau begitu. Akhirnya Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro mengambil sebuah keputusan. Kalau begitu, kita jangan menyerang sekarang, karena situasi dalam keadaan gelap. Lebih baik kita bersabar menunggu sampai esok pagi. Kalau besok pagi kita sudah terang, dan pasti semuanya akan jelas. Aku setuju. Akhirnya dua senopati ini menyetujui bahwa pertempuran dilaksanakan besok pagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian harapan dari Raden Panji Rukmamurti yang sudah melihat dari jauh mendoakan supaya mereka itu mau menyeberang, karena di situ sudah ada perahu-perahu. Rupanya perahu-perahu itu merupakan sebuah pancingan. Tetapi karena Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro ini adalah senopati-senopati yang sudah berpengalaman, maka dia tidak mudah terpancing.
Akhirnya Raden Panji Rukmamurti yang bosan sendiri. Baiklah kalau begitu, mereka rupa-rupanya menunggu esok pagi. Sekarang aku istirahat dulu supaya besok aku bisa bertempur dengan tenaga yang penuh. Kemudian coba diatur, berjaga-jaga, jangan sampai lengah, jangan sampai mereka itu bisa menyeberang. Kemudian orang-orang yang ada di dalam itu semuanya sudah mendarat. Baiklah, Raden, silakan Raden Panji Rukmamurti untuk beristirahat. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada 20 orang prajurit Bayangkara yang diam-diam setelah mereka terfokus kepada musuh yang ada di seberang kali, maka 20 orang ini merangkak dari belakang, yaitu melewati tebing-tebing yang terjal. Setelah melewati tebing-tebing terjal, kemudian dia turun menuju rumah-rumah yang ada di bagian kaki bukit itu. Memang pasukan Bayangkara adalah pasukan elit yang sudah dipersiapkan dengan latihan yang begitu keras, sehingga tidak kesulitan dia melakukan hal itu. Kemudian dengan cepat mereka melihat situasi kondisi yang ada di sekitar situ. Ternyata rumah-rumah itu semuanya kosong, karena semuanya menuju ke tepi kali untuk menyongsong musuh yang ada di seberang sana. Akhirnya dilihatnya, oh ini tempatnya pemimpinnya. Akhirnya mereka sudah siap-siap, pada sewaktu-waktu pimpinannya kembali akan disergap. Ternyata benar, Raden Panji Rukmamurti kembali masuk ke dalam rumahnya karena dia ingin istirahat agar besok bisa bertempur dengan tenaga yang fit. Tetapi begitu dia masuk, dia sudah disergap 3 orang. Dan langsung mulutnya ditutup, dan dengan begitu cepat langsung sekujur tubuhnya langsung ditali sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia seperti mayat. Sekujur tubuhnya ditali, mulai dari kaki sampai dengan lehernya. Kemudian langsung dibawa ke suatu tempat, dan yang lain melihat rumah-rumah yang lain masih tetap kosong, tetapi di situ ada 10 orang yang ditawan dan ditali di pohon-pohon. Kemudian didatangi satu orang, yaitu Jayabaya, mendekat. Oh, ini pahlawan dari Mojopahit. Hebat. Datang ke sini. Tetapi ternyata di sini ditawan. Jadi besok kalau pulang gimana? Perawan-perawan, gadis-gadis cantik bertepuk tangan. Kalau kepulangannya nanti dalam keadaan mendapatkan hukuman, gak jadi deh kalau begitu mendapatkan pangkat dan kedudukan. Itulah ejekan dari Jayabaya. Tetapi Rakembar tidak tahu kalau itu adalah Jayabaya. Karena apa? Prajurit-prajurit Bayangkara ini semua wajahnya dicat merah, sehingga tidak bisa menebak ini siapa. Kemudian walaupun sudah dicat, mulutnya masih diberi kain, sehingga mereka tidak bisa melihat siapa orang itu.
Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, cepat pasukan Bayangkara yang 20 ini kemudian mengambil barang-barang yang berharga di tempat itu, kemudian melepaskan 10 orang itu dan mengatakan, ayo kita lepas saja ini 10 orang ini, biar nanti dia yang mengatasi sendiri, biar bertempur dengan orang-orang itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah 10 orang itu dilepaskan, kemudian orang-orang dari prajurit Bayangkara yang menyusup itu kemudian membawa lari, yaitu Raden Panji Rukmamurti. Kemudian seluruh rumah kemudian dibakar. Setelah dibakar, otomatis orang-orang yang ada di sana menjadi terkejut karena ada sebuah teriakan kebakaran, 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 sehingga mereka berlarian untuk menuju ke rumah masing-masing. Yang sangat bingung adalah Rakembar, orang temannya. Dia sudah dalam keadaan tidak terikat, dia sudah lepas, tetapi dalam keadaan kebakaran. Dia sangat khawatir kalau nanti dia yang orang yang membakar sudah habis. Akhirnya pemirsa, pasukan yang ada di seberang kali yang dipimpin oleh Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro akhirnya berpikir ulang. Kalau begitu, sekarang menunggu apa? Ini kesempatan yang tepat untuk menyerbu mereka, untuk menghabisi mereka. Kemudian orang-orang yang ada di dalam kali itu langsung siapkan panah. Akhirnya ribuan orang yang ada kemudian membawa panah, kemudian seluruh panah itu ditujukan di dalam ke dasar-dasar sungai itu. Tidak disangka-sangka, kali itu berubah menjadi merah karena darah-darah orang yang ada di dalam kali itu. Dan setelah itu mereka menyeberang ke kali dan diserbulah orang-orang itu. Akhirnya mereka kocar-kacir, banyak yang lari, dan akhirnya seluruh pasukan yang ada di Karangwatu itu semuanya dalam keadaan menyerah. Dan ludeslah seluruh yang ada di tempat itu. Dan yang paling lucu adalah Rakembar juga dia ikut menyerah. Dan akhirnya orang-orang ini ditawan, semuanya ditali, dan termasuk Rakembar dan teman-temannya juga ikut ditali. Kemudian digiring menuju ke Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, besok paginya sudah tersiar kabar bahwa perusuh-perusuh yang ada di Mojopahit sudah tertangkap, yaitu Raden Panji Rukmamurti sudah tertangkap. Kemudian besok akan diadili oleh Patih Gajah Mada. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Patih Gajah Mada pada pagi itu sangat sibuk. Kemudian mereka berkoordinasi dengan sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang bertugas di sana, Riung Samudro, Panjang Sumpit, dan teman-teman yang lain termasuk Bayangkara Jayabaya juga sudah berkumpul di Balai Keprajuritan
Dan akhirnya mereka melakukan interogasi yang ditujukan kepada Raden Panji Rukmamurti. Ternyata Raden Panji Rukmamurti itu masih kanak-kanak, masih muda belia. Usianya baru 15 tahun. Tetapi kemampuannya sungguh luar biasa dan keberaniannya sungguh luar biasa. Badannya kurus, rambutnya panjang terurai, sehingga dia menyerupai seorang wanita. Sehingga banyak gadis-gadis cantik yang tergila-gila pada Raden Panji Rukmamurti karena memang dia tampan. Oleh sebab itu, di dalam setiap penyerbuan selalu wajahnya ditutup dengan warna hitam, yaitu dalam bahasa Jawanya adalah dengan angus, supaya mereka tidak dikenali oleh orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apakah nanti diadili di depan Ratu Gayatri? Kemudian apakah motif di balik itu semuanya? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita saya. Berikan like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol belnya supaya selalu bisa mengikuti cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.